ke tangan pun juga langsung terasa ademnya. Nih, dia tuh teksturnya tidak yang cair banget gitu loh teman-teman, bukan yang kayak air, tapi dia juga kayak bahkan hampir kayak serum gitu tuh. Tapi jadi kalau pakai dia itu langsung kayak memberikan efek glowing. Panas di kulit. Kedua, cleansing perfectanya, jadi teman-teman bisa lihat teksturnya kental. Bye. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Nama aku Ica. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas skincare yang udah aku coba selama 2 bulan lebih. Aku udah coba ini di awal 2020 dan ini aja udah bulan Mei, berarti kayak hampir, pokoknya lebih dari 2 bulan deh, sampai sekarang pun aku masih pakai. Mereknya adalah CNP Laboratory. Nih, teman-teman bisa lihat, ini salah satu produknya ya. Sebenarnya produk ini aku ketemu juga waktu aku lagi traveling di Korsel, ke Korsel maksudnya. Dan ini masih jarang banget aku ketemu di Indonesia, karena bahkan hampir di e-commerce pun juga nggak ada yang jual ini, kebanyakan ya. Aku lihat di e-commerce pun juga pengirimannya pun dari luar negeri, kayak gitu. Jadi sejarahnya aku bisa ketemu sama dia ini, waktu itu aku lagi traveling, dan aku lagi jalan ke suatu mall gitu. Di mall itu banyak banget kan booth-booth atau toko-toko skincare. Nah, si toko dia ini yang menarik perhatian aku. Kalau misalnya kayak merek-merek lain, contohnya kayak Etude atau Innisfree, kita tahu konsepnya. Tapi konsep toko ini kayak klinik banget, kayak clinical banget deh. Jadi kayak ada dokternya segala macamnya, pokoknya intinya trusted banget lah gitu. Ada kayak supervisornya segala macamnya. Jadi aku masukin ke sana dan akhirnya aku dikasih beberapa pilihan skincare. Waktu aku bawa ke Indo juga aku banyak banget sih kayak bawa jenis-jenisnya. Tapi dari sekian banyak itu ada 5 produk yang benar-benar bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Dan ini udah dicoba juga, baik ke teman aku yang kulitnya kombinasi pun, aku sendiri yang kering, temanku juga yang berminyak, maupun juga temanku yang berjerawat, semuanya oke. Apalagi teman-teman yang sensitif, itu pun juga oke. Jadi setelah hasil aku diskusi juga, aku bertanya kepada supervisornya, mereka bilang bahwa mereka sudah tested, sudah kayak dermatology tested bahwa mereka hypoallergenic, yang artinya mereka tidak menyebabkan alergi. Dan mereka sangat cocok juga untuk kulit sensitif. Jadi dari sekian banyak rangkaian itu, yang aku bawa 5, itu apa saja? Kita mulai dari Cleansing Perfecta. Ini dia bentuknya. Cleansing Perfecta ini sebenarnya kayak pembersih muka gitu loh teman-teman. Kalau misalnya keadaan muka kita lagi bermakeup ataupun juga lagi tidak bermakeup kayak gitu. Cleansing Perfecta ini basicnya kayak gel, tapi lebih ringan daripada gel konsistensinya. Kenapa sih aku rekomen banget ke teman-teman? Pertama, dia bisa mengangkat makeup waterproof sekalipun. Jadi apapun yang waterproof bisa. Kedua, kita nggak harus banyak pakai kapas, karena cukup dipijat-pijat aja muka kita, itu semua kotoran keangkat. Setelah itu kita bisa bilas dengan air hangat, lalu setelah air hangat dibilas, kita bisa bilas dengan air biasa. Ketiga, karena tidak banyak kapas atau pergesekan di muka, kita bisa menghindari namanya penuaan dini. Karena kalau misalnya kita sering gosok muka kita pakai kapas atau misalnya sering bergesekan muka kita, itu akan terjadi pengerutan di kulit. Jadi kayak elastisitas kulit kita berkurang. Makanya aku senang banget pakai ini. Sampai sekarang pun aku masih pakai ini. Sebenarnya dia ada 2 size, satu size ini, satu lagi size ini. Karena jadi ini yang gedenya ya. Tuh. Karena aku beli yang gede dan waktu itu aku beli banyak banget, akhirnya aku dikasih bonus yang ini. Yang kalau yang gedeku udah habis, tinggal sisa yang ini lagi. Itu step pertama. Setelah itu step kedua, kita cuci muka pakai ini. Jadi setelah teman-teman bersihin muka, make up segala macamnya, kita pakai cuci muka pakai ini. Kenapa sih aku juga rekomendasi ke teman-teman ini? Dia sudah pH 5,5 soalnya. Ini ya, ini bentuknya. Dia pH 5,5 dan memperbaiki skin barrier. Jadi kayak fungsinya juga menjaga skin barrier kita. Terus kedua, tidak menyebabkan iritasi, cocok untuk semua jenis kulit. Dan yang terakhir yang aku suka adalah dia tidak banyak bubble, which is berarti aman banget untuk kulit kita. For your information, kalau seandainya ada sabun kulit muka yang banyak banget bubble-nya, sebenarnya itu kurang baik untuk kulit. Kenapa? Artinya dia bersifat basa, sedangkan kulit kita tuh bersifat asam. Yang asam itu berarti tidak banyak menggunakan bubble, bahkan hampir tidak terasa bubble sama sekali.
dan tidak memberikan efek keset. Pada umumnya, yang sabun yang keset itu memang disukai oleh teman-teman yang berminyak. Tapi for your information, kalau misalnya kita berminyak pakai yang keset, memang di awal terasa kering atau misalnya terasa kayak tidak berminyak. Tapi secara alamiah, kulit kita tuh memberikan sinyal bahwa kalau kurang minyak, dia akan memproduksi minyak lebih banyak lagi. Maka dari itu lebih baik pakai sabun yang memang sesuai pH-nya dengan jenis kulit kita. Begitu juga dengan kulit yang sensitif maupun yang kering. Kalau misalnya semakin kering ya bisa semakin cepat tua, atau kulitnya semakin kering akan timbul kayak kulit-kulit sel kulit mati yang akan pecah-pecah di kulit kita. Begitu juga dengan sensitif, kalau misalnya kekurangan sebum itu akan semakin sensitif dan menyebabkan gatal, merah, ataupun nanti berjerawat. Jadi saranku lebih baik pakai sabun muka yang pH-nya 5,5. Aku juga pernah rekomendasiin teman-teman pakai sabun Skin Chonsa waktu itu, atau Skin 1004 yang Madagaskar di video-video sebelumnya. Between both of them, jadi di antara mereka kedua, itu benar-benar hampir untuk fungsi dan manfaatnya sama. Tapi membedakan adalah di wanginya. Kalau Skin Chonsa itu lebih ke wangi herbal dan agak sedikit kayak tumbuh-tumbuhan. Nah kalau ini kayak wangi jeruk yang lembut. Pokoknya habis ini seger banget makanya. Hanya itu aja perbedaannya. Berikutnya step ketiga. Kalau teman-teman pakai CNP juga tonernya, lebih baik pakai peeling dulu. Jadi intinya step ketiga adalah peeling. Ini dia bentuknya. Ini peeling booster namanya. Selain dia juga bisa peeling, terus dia memberikan booster yang artinya kalau misalnya kita pakai skincare setelah ini, dia akan memberikan manfaat yang lebih. Dan peeling ini bisa dipakai setiap hari, bahkan pagi dan malam. Dan tidak perlu dibilas setelahnya, karena biasanya namanya peeling kan kita perlu bilas. Tapi kalau yang ini tidak. Karena dia sangat ringan, tidak ada kandungan AHA dan BHA, dia hanya PHA. Fungsinya juga untuk memberikan radian, kayak memberikan kecerahan di kulit. Terus juga setelah kita pakai bersama kemarin sebelum kita share di Dianka Goods. Jadi teman-teman kalau mau bisa cari di sini di Dianka Goods. Itu kita memberikan efek kayak perlahan pori-pori mengecil, bukan hilang ya, tapi mengecil. Terus juga kayak misalnya komedo-komedo yang tertumpuk itu akan keluar dan mudah dikeluarin. Terus juga ada memberikan efek dewy itu kayak lembab kayak gitu. Dan berikutnya memberikan efek mencerahkan. Memang tidak sebentar makanya, bukan 2 minggu, 3 minggu memberikan efek mencerahkan. Bahkan kami aja butuh uji coba waktu itu sekitar 2 bulan lebih baru bisa ambil kesimpulan dan baru share ke teman-teman di Instagram Dianka Goods. Nah, berikutnya step keempat adalah CNP Laboratory Aqua Soothing Toner. Sebenarnya ini ada 2 size, satu size gedenya 200 ml, ada juga 100 ml. Nah yang 200 ml aku udah habis, nah ini yang 100 ml-nya. Berbeda dengan toner-toner yang lainnya, atau berbeda juga dengan toner yang exfoliating, kalau ini adalah hydrating toner. Kenapa sih aku benar-benar rekomendasi si toner ini? Pertama, dia memberikan efek yang calming, hydrating, terus juga soothing. Jadi kayak misalnya teman-teman bisa ngerasain pada saat pemakaian pertama kali itu benar-benar adem banget di muka. Bahkan di websitenya kita baca, mereka mengklaim bisa mengurangi sekitar beberapa derajat panasnya di muka akan turun. Sebenarnya saking dia ngerasa glowing banget nih, bahkan kayak pakai ampul atau pelembab tuh udah nggak perlu lagi. Saking glowingnya dan saking lembabnya. Tapi jangan salah, yang namanya ampul itu butuh banget. Nah, step kelima terakhir adalah pakai CNP Laboratory yang Propolis Energy Ampoule. Yang ini udah habis punyaku. Emang enak banget pakai yang Propolis Ampoule ini. Kenapa? Karena dia benar-benar memberikan vitalitas kulit. Jadi kayak mengenhance. Apalagi aku jenis kulit yang kering ya. Kalau pakai Propolis Ampoule ini kayak benar-benar menguatkan barrier kulit. Terus juga dia memberikan efek cerah. For your information, Propolis itu juga baik untuk kulit. Banyak banget manfaatnya. Buat teman-teman yang belum tahu manfaat propolis, aku akan kasih tahu satu persatu. Aku akan baca ini hasil kita uji coba beberapa bulan lalu. Jadi pertama, dia ada hyaluronic acidnya di dalam sini. Hyaluronic acid itu yang seperti kita tahu adalah pelembab utama, jadi kayak zat pelembab utama. Lalu juga dia ada soothing efeknya, ada bahan kompleks anti iritan di CNP yang ini, dan beta glutan. Jadi kayak untuk teman-teman yang sensitif pun juga bisa ditenangkan. Untuk teman-teman yang berminyak pun juga sebumnya dapat di hold. Terus yang aku bilang tadi, enhance skin vitality, yang artinya ada sifat antioksidannya. Jadi ekstrak propolis membantu meningkatkan vitalitas kulit untuk kulit kencang, jadi mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat dan bercahaya. Jadi kayak radiant skin gitu loh. Dan semua step ini bisa dipakai pagi dan malam. Jadi teman-teman kalau seandainya mau pakai malam, pagi pun juga nggak masalah. Untuk step terakhir, teman-teman bisa cari moisturizer yang cocok untuk kulitnya karena supaya ngelok manfaat dari setiap skincare ini. Itu tentang CNP Lab dan stepnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang penting kalau misalnya teman-teman mau tahu stepnya apa aja, aku sudah kasih tahu tadi dari step pertama sampai terakhir dan manfaatnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!